Assalamualaikum, perkenalkan saya Anjar dari Unswagati, ingin mewawancarai dari Rumah Sakit UMC ya. Apakah bersedia? Ya, bersedia. Sebelumnya saya berbicara dengan siapa? Saya Yola Islam Indira dari Koordinator Instalasi Gizinya. Oke, Teola, saya izin bertanya ya. Masalah gizi di sumber daya manusia ini sebelumnya di sini nih ada berapa jumlah karyawan? Untuk karyawannya itu kita kebagi 3 bagiannya. Yang pertama ahli gizi ada 3 orang, distribusi atau pramusaji 5, dan yang masak ada 3. Jadi 11 totalnya. Oke, dari karyawan gizi itu kan ada yang pernah berhalangan tidak hadir. Itu biasanya tuh karena apa sih? Lebih seringnya mungkin karena sakit atau izin ada keperluan keluarga sih gitu, tapi hitungannya jarang. Biasanya kalau karyawan gizi itu sakit apa ya? Mungkin lebih ke kayak demam atau mungkin kecelakaan sih pernah ya gitu. Kalau sebulan itu biasanya berapa kali sih? Hampir jarang sih, hampir jarang banget. Paling per beberapa bulan sekali ada gitu. Di luar cuti ya itu ya, gitu. Oke, selanjutnya karyawan gizi ini apakah ada asuransi? Tolong dijelaskan. Untuk asuransi itu kita kan untuk rumah sakit ada BPJS Kesehatan sama tenaga kerja. Untuk itu biasanya untuk karyawan yang sudah capek ya. Capek itu calon pegawai tetap, calon pegawai tetap aja yang dapat. Jadi kalau yang masih kontrak itu nggak dapat. Baik, pernah nggak di sini karena kemarin kan sempat terjadinya pandemi COVID ya. Ini kan gizi kan biasanya kan mengirim langsung ke pasien yang bersangkutan. Biasanya ada nggak sih pegawai gizi itu yang pernah ketular dari penyakit tersebut? Untuk yang terkena COVID itu emang karyawan kita sempat ada yang kena ya, gelombang 1 ada, gelombang 2 ada. Cuman asalnya itu dari pasien atau enggaknya itu yang nggak bisa dipastikan sih. Jadi bisa jadi dari pasien atau enggak. Tapi untuk resiko sendiri mereka ada karena masuk ke ruang pasien gitu. Baik, selanjutnya ini karena ini apa namanya di dapur juga eh, stok dapur itu bagian stok hewaninya pernah nggak sih mengalami expired gitu? Untuk hewani itu kita pakai supplier ya, itu seminggu itu datang bisa 2 sampai 3 kali gimana permintaan. Untuk expired jadi enggak ya, soalnya karena kita misalkan barang baru datang itu langsung dibungkus-bungkus plastik per satunya itu 1 kilo. Jadi kalau misalkan ada berapa pasien nanti yang masuk sudah menentukan sendiri gitu. Jadi kalaupun ada lebih ya itu masih dalam bentuk frozen gitu. Berarti aman ya. Kalau misalkan bagian nabati itu seperti apa? Untuk nabati sama sayur itu datang setiap hari, untuk sayur setiap hari, untuk nabati itu 2 hari sekali gitu. Tadi di SDM pernah nggak sih mengalami keterlambatan makanan untuk pasien? Untuk terlambat makan, kirim makan ya itu nyaris jarang sih, malah mungkin lebih cepat toleransi 5 menit gitu. Pernah nggak ada human error saat pengiriman makanan? Human error misalkan kayak tadi piring jatuh gitu ya, itu jarang, tapi mungkin lebih ke miskomunikasi aja sih antar bagian gitu. Untuk kesehatan, apakah ada jadwal khusus pergantian alat makan? Untuk jadwal khususnya nggak ada, tapi kita dilihat aja kalau stoknya udah menipis baru ada pengajuan. Stok opname dulu baru pengajuan dan pembelian gitu. Baik, kalau misalkan alat makan sekali pakai untuk sakit yang menular itu di sini menggunakan apa ya? Untuk alat makan 1 kali pakainya itu kita pakai box bento gitu, ada. Baik, di sini tuh tadi kan untuk stok alat makan kalau misalkan ada yang rusak ya buat diganti. Nah, biasanya tuh berapa kali sih kerusakan alat makan itu biasanya terjadi? Untuk umur alat makan pasien itu ya nggak ada umur karena kita udah nggak pakai plato ya. Tapi kalau plato kan 6 bulan umurnya. Nah, tapi kalau untuk alat masak sendiri ya dalam setahun itu kita bisa pembelian itu 2 kali sih untuk alat makan dan alat masak gitu. Itu udah langsung 2 ya gitu ya buat stok. Oke, untuk mengirimkan biasanya menggunakan troli untuk mengisi makanannya. Itu tuh ada nggak sih jadwal untuk pencucian trolinya?
Untuk pembersihannya 1 minggu sekali ada untuk trolinya. Setiap hari Senin. Itu trolinya dari bahan apa ya? Stainless. Heeh. Oh, jadi udah pasti steril ya. Oke, sekarang dari eksternalnya, apakah di rumah sakit ini sering terjadi banjir? Enggak sih, udah jarang terjadi. Kalau dulu sempat ada banjir di depannya. Ya, sempat tapi udah lama sih itu. Untuk bencana alam lain aman berarti sih. Aman, jangan sampai. Selanjutnya ada teknologi ya. Data gizi pasien yang serius itu yang misalkan sakit yang serius ya, yang berat-berat gitu. Biasanya kalau sebulan itu ada berapa pasien sih? Untuk jumlah sih pasti berbeda ya, tapi emang kalau misalkan ada enggak ya ada untuk pasien diagnosa tertentu, jadi pasti dietnya pun tertentu lagi, diet khusus gitu itu ada. Tapi untuk jumlahnya enggak berbeda-beda sih pasti. Tapi dalam satu hari misalkan bisa sekitar 2:10 ya untuk pasien dua ya enggak 3:10 ya mungkin tuh 3 pasien ininya diet khususnya 7-nya non gitu. Oke, biasanya tuh sakit apa aja sih sama dietnya tuh apa aja biasanya? Kan ada beberapa sakit tuh ada diet yang khusus gitu. Ada diet untuk diabetes ada kencing manis, terus untuk ginjal ada rendah protein, untuk diet jantung juga ada, terus untuk yang nggak terlalu khususnya kayak misalkan pasien diare pakai rendah serat atau rendah lemak seperti itu. Saat input data pasien kan menggunakan komputer ya, di sini saya lihat itu bagaimana jika komputer tersebut rusak? Untuk jumlah pasien itu perekapan kita masih pakai manual ya, jadi pakai form khusus aja. Tapi untuk komputer itu dipergunakannya untuk pembuatan laporan, pengajuan dan makanan seperti itu sama jadwal sih. Setahu saya di rumah sakit ini kan ada server rumah sakitnya ya. Apakah Gizi itu menggunakan server tersebut? Kalau misalkan error seperti apa? Untuk server rumah sakit itu memang ada, tapi untuk bagian gizi itu belum istilahnya belum dibuatkan khusus ya oleh IT-nya, jadi hanya ada untuk konsultasi gizi aja. Itu pun yang inputnya perawat. Jadi kalau misalkan ada kendala dari SIM RS, ya kita nggak terdampak sih gitu. Baik, selanjutnya dari supplier kan untuk mengirim bahan makan ke sini. Itu pernah nggak sih ada keterlambatan dari supplier untuk mengirim bahan ke sini? Kalau keterlambatan sih pasti aja ada ya, tapi nggak yang setiap kali kirim nggak sih. Jadi berapa kali kirim ada, tapi itu pun biasanya supplier tertentu aja sih, nggak semua supplier. Jadi misalkan ada banjir itu pasti hujan itu pasti ada terlambat gitu. Oh, biasanya karena alam juga ya. Betul. Oke, terima kasih. Saya ucapkan ya terima kasih telah meluangkan waktunya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih, Deola. Ya, sama-sama, Anjar. Baik.